Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang masih berkaitan dengan teks berita, yakni ciri-ciri dan jenis-jenis berita. Nah, kita ketahui bahwa berita itu sendiri tidak luput dari ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Tentu sebelum Pak Guru masuk ke materi pembelajaran, tentu Pak Guru harus menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri berita. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis berita. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita yang pertama itu faktual, kemudian yang kedua aktual, yang ketiga unik dan menarik, yang keempat sistematis dan lengkap, yang kelima seimbang, dan yang terakhir adalah bahasa komunikatif. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan faktual. Faktual, teks berita harus berisi fakta-fakta maupun semua peristiwa yang benar terjadi adanya. Jika ada sebuah kejadian yang sudah disampaikan bukan hal yang nyata, maka hal itu akan menjadikan berita dibuat tidak bisa disebut dengan berita. Jadi, yang dimaksud di sini adalah berita itu harus benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah aktual. Apa yang dimaksud dengan aktual? Jadi, aktual ialah sebuah teks berita harus berupa peristiwa yang baru saja terjadi atau dikatakan masih hangat untuk diperbincangkan. Yang ketiga, unik dan menarik. Apa sih itu unik dan menarik? Nah, unik dan menarik itu yang dimaksud di sini ialah teks berita memang sangat harus disajikan dengan judul yang menarik sehingga banyak orang yang jauh lebih tertarik membaca teks berita yang dipublikasikan. Selanjutnya ada sistematis dan lengkap. Apa sih yang dimaksud dengan sistematis dan lengkap itu? Jadi, di dalam sebuah berita wajib untuk disajikan secara sistematis dan dengan berurutan supaya lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Teks yang berada dalam sebuah berita memang harus mengandung unsur alif simba atau 5W1H, dan semua itu juga wajib untuk dipenuhi dari unsur-unsur struktur berita itu sendiri. Yang kelima adalah seimbang. Apa sih yang dimaksud dengan seimbang? Jadi seimbang di sini maksudnya yaitu teks yang memang tidak boleh memihak kepada siapapun atau pihak tertentu. Jadi sebuah berita yang disajikan juga akan seimbang dan berimbang. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif di sini maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam berita ialah bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membahas tentang jenis-jenis berita. Jadi ada 5 jenis berita yang akan Pak Guru jelaskan. Yang pertama itu adalah berita langsung atau straight news. Yang kedua ada berita mendalam atau deep news. Yang ketiga ada berita penyelidikan atau investigation news. Yang keempat ada berita interpretasi atau interpretative news. Dan yang terakhir adalah berita opini atau opinion news. Oke, Pak Guru akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah berita langsung atau straight news. Nah, apa sih berita langsung itu? Jadi berita langsung ialah isi beritanya ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Berita yang berjenis straight news dapat ditemui pada halaman pertama surat kabar. Jenis berita straight news terbagi menjadi 2, yaitu hard news dan soft news. Hard news adalah berita yang isinya memiliki nilai berlebih. Beritanya berkualitas dan terbaru. Isi beritanya sangat penting sehingga harus segera disampaikan kepada masyarakat. Biasanya, isi berita yang berjenis hard news memiliki sifat khusus atau berita yang berisi tentang suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan soft news adalah berita pendukung dan mempunyai nilai berita di bawah hard news tadi. Selanjutnya, yang kedua adalah berita mendalam atau deep news.
Apa sih deep news itu? Nah, berita jenis ini mempunyai isi bersifat mendalam. Deep news biasanya terdapat ulasan-ulasan yang mendalam terhadap peristiwa. Jenis berita ini memiliki isi yang lebih menonjolkan tentang mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Tujuan dari berita jenis ini adalah untuk mengangkat suatu kejadian secara lebih mendalam. Selanjutnya ialah berita penyelidikan atau investigation news. Investigation news adalah berita yang cara pembuatannya berdasarkan penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dari berbagai sumber. Dalam menulis investigation news, biasanya jurnalis atau penulis mempunyai tujuan tertentu seperti untuk membongkar tindak kriminal yang sangat merugikan masyarakat, membongkar sebuah jaringan penjualan ilegal, dan masih banyak lagi. Investigation news bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dari sebuah kejadian. Hal tersebut membuat orang jurnalis yang menulis berita jenis ini harus melakukan penelusuran informasi dan melakukan penyelidikan. Biasanya jurnalis yang menulis berita ini harus bertindak layaknya seorang intel. Selanjutnya adalah berita interpretasi atau interpretative news. Interpretative news ini adalah berita yang pengembangan dari straight news. Interpretative news adalah berita langsung di mana di dalamnya ditambahkan beberapa informasi seperti pendapat seseorang atau sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Informasi tambahan dalam berita tersebut dapat berupa latar belakang peristiwa, data-data yang terkait, dan hasil wawancara para pengamat atau para ahli. Pengembangan berita jenis ini lebih menekankan fakta daripada opini. Oke, yang terakhir adalah berita opini atau opinion news. Nah, opinion news ini adalah berita yang berisi opini tentang suatu kejadian yang sedang terjadi. Biasanya isi dari jenis berita ini adalah pendapat dari para pengamat atau para ahli dari berbagai masalah, isu, atau dari kejadian yang sedang terjadi. Selain itu, pendapat juga dapat diperoleh dari masyarakat, pelajar, atau mahasiswa. Nah, sampai di sini pembahasan saya. Cukup sekian. Saya harap kalian dapat mengerti tentang ciri-ciri dan jenis-jenis berita. Nah, ada satu quote yang ingin saya sampaikan, yaitu pikirkan apa yang kamu ucapkan, karena setiap ucapan yang keluar dari mulutmu tak akan bisa kamu tarik kembali. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.